Salam Kicau Mania, tetap sehat. Teman-teman, ya, para Kicau Mania yang ada di Jakarta, khususnya di daerah Tangerang ya. Hari ini saya nggak sengaja berkunjung ke daerah Rawabuntu ya. Ya, Tangerang Selatan tepatnya, Pak. Tangerang Selatan, Rawabuntu. Saya ingat, ini restoran ini dulu di tahun 2009. Ya. 2009 tuh saya yang buat ini restoran, bangunannya ya. Saya yang buat restoran. Nah, tahu-tahu sekarang ini kok sudah direnovasi. Sudah direnovasi, tak lihat tempatnya lebih bagus. Ya, dalamnya dirubah, warna catnya dirubah, depannya tampilan depannya juga dirubah. Ya, jadi teman-teman Kicau Mania, kalau mau mencoba makan ke sini, datang ke sini, dicoba. Ya, menurut saya makanannya enak. Tapi kalau mau pasti lagi, ya kalian harus nyoba di tempat ini. Ya, makanannya macam-macam di sini. Nanti dari pemilik restoran yang akan bercerita tentang menu makanannya apa, awal mulanya kok bisa jadi buka restoran. Ya, oke, ini saya kenalkan pemiliknya, namanya Mas Gary. Ya, silakan Mas Gary kalau mau bercerita. Oke, salam buat teman-teman Kicau Mania. Jadi awalnya itu di kira-kira tahun 2000 sampai tahun 2009 itu saya kerja dulunya, Pak. Iya, okay. Nah, terus udah gitu di hari Minggu itu saya senang sekali kulineran dengan istri saya. Nah, khususnya saya senang tuh makan daging, yaitu iga. Oke. Nah, memang ketika makan iga itu ada beberapa tempat yang kurang memuaskan saya, dari mulai porsinya, dari mulai rasanya ataupun kualitasnya. Nah, kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, istri saya juga begitu, berhenti bekerja. Kemudian kita memutuskan untuk membuka restoran. Yeah. Nah, kita fokus restoran kita itu di iga bakar, gitu. Jadi menu khas kita itu adalah iga bakar. Oke. Walaupun kita jual iga bakar, tapi ada menu-menu lainnya yang di sini yang favorit juga, seperti sop ikan kerapu, sop ikan guramenya, terus ada lagi gurame bakar, ada ayam bakar, dan masakan Indonesia banyak, Pak, intinya. Jadi setelah berjalan kira-kira 13 tahun, saat ini gedung yang Pak Andi buat ini saya renovasi, walaupun konsepnya tetap masih menjunjung konsep family resto, Pak. Oke, gitu. iya. Tapi sekarang karena itu sudah 13 tahun berjalan, makanya saya renovasi agar lebih bagus lagi, Pak. Karena memang gedung ini dulu didesain sama Pak Andi dan dibangun sama Pak Andi, sampai saat ini masih kokoh, masih keker untuk dijadikan restoran. Tapi memang harus direnovasi karena memang melihat kebutuhan dari para pelanggan juga, gitu. Mereka kepengen tempat atau restoran yang langganan mereka kepengen itu lebih baik lagi, tempatnya lebih bagus lagi, gitu. Nah, jangan lupa nanti kalau misalnya teman-teman Kicau Mania main ke daerah Tangerang Selatan atau ke BSD khususnya, mampir ke Serewangi di Jalan Raya Rawabuntu, nomor 19, BSD Kota Tangerang Selatan. Nanti cicipin menu iga bakar spesialnya. Nah, itulah khasnya di restoran ini. Kira-kira begitu, Pak Andi. Oke, jadi teman-teman ya, jangan lupa ya, kalau teman-teman Kicau Mania yang sering main lomba di BSD Samsat itu ya, jadi dari BSD Samsat itu lurus saja ke arah, kalau kita keluar dari parkiran itu, belok kiri, putar balik, terus ke daerah Rawabuntu, nanti sebelah kanan ya, itu ada kelihatan setelah Bebek Kalenyo. Nah, Bebek Kalenyo maju lagi dikit, itu kelihatan di situ. Serewangi. Serewangi ya, coba ya, teman-teman Kicau Mania coba. Siapa tahu nanti kalau bilang temennya saya, temennya Pak Andi dong dapat diskon. Siapa tahu. Siap. Cuma nggak tahu dapat diskon apa enggak. Oke? Siapa tahu nanti kalau pas kesini juga janjian sama saya, mau kepengen bareng sama saya temenin kesini juga nggak apa-apa. Sambil kita ngobrol, kita makan di sini, di Serewangi ini. Saya sering kesini kok. Saya kalau ke Jakarta hampir berapa kali pasti mampir ke sini. Oke, gitu Pak Gary.
Jadi semoga yang diharapkan teman-teman bisa mampir ke sini dan Resto Srewangi ini bertambah maju dan bertambah rame. Terima kasih. Oke, selamat buat Pak Geri ya. Ya, terima kasih Sukses Pak selalu. Andi. Terima kasih. Salam Kicomania. Nanti jangan lupa akan saya lanjut dengan konten tentang murai tanda mata. Tunggu ya. Oke, makasih. Salam Kicomania. Jangan lupa tetap sehat. Saya masih melanjutkan pembicaraan tadi ya. Tadi kan saya sempat ngobrol dengan pemilik resto ini, Srewangi ini. Jadi yang sempat saya sampaikan adalah kapan-kapan Kicomania kalau mampir ke daerah Rawabuntu, mampir ke tempat ini, dicoba iga bakarnya, ya. Nah, saat ini saya mau menceritakan, saya membuat judul di sini adalah lahirnya tanda mata. Mungkin orang yang pernah main di KMM atau yang enggak, paling enggak yang di daerah Tangerang pasti akan tahu itu burung pastol tanda mata. Ya, pastol tanda mata itu ringnya di situ ada dua, ringnya Mr. Dong sama yang satunya apa ringnya UPBF. Ya, nah teman-teman saya di sini nih teman-teman baru saya ya. Saya kumpul dengan mereka semenjak saya itu sering main-main ke Tangerang, main ke Gantangan, saya kumpul dengan mereka. Saya nggak diajak apa-apa ya, saya datang kumpul bareng-bareng, saya nggak punya maksud apa-apa karena di sini saya lebih enjoy. Jadi saya mau menceritakan tentang murai tanda mata ini ya. Jadi gini ceritanya, mungkin kalau saya menceritakan ini, para penonton, para Kicomania pemula pasti mikirnya gini, wah bodoh banget itu Pak Andi Dong itu murainya itu. Nah nanti coba saya mau cerita dulu. Jadi gini, saya kan ternak murai ya, saya ternak murai. Sorry deh, sebelumnya saya mau kenalin ke mereka dulu, lupa saya. Jadi orang-orang UPBF ini berbagai macam suku ya, ada yang suku Jawa, ada yang suku Cina, saya juga Cina, ini Pak Hendra ini juga Cina, ada yang suku Betawi, ada yang dari Sunda. Terus kalau Bang Mora ini dari mana? Dari Medan. Anak Medan ini. Nah, Bang Faisal Lembang. Ya, jadi ini kita kumpul di sini. Saya ceritain ke mereka semua. Satu hobinya adalah apa? Murai. Ya, murai dan hobinya gantang. Juara enggak juara, yang penting happy. Nah, tapi kalau bolak-balik itu ya kebangetan itu ya. Gini, saya mau cerita. Jadi gini, saya punya anakan murai dari ternakan saya. Saya jual ke Jakarta. Ya, saya jual ke Jakarta dengan harganya murah waktu itu ya. Saya jual cuma sekitar 2,5 juta kalau nggak salah ke Jakarta. Setengah tahun kemudian orangnya bilang sama saya, "Om, ini ternyata perempuan." Oh iya, ya udah sini, balikin sini. Dia bilang nanti diganti aja yang cowok Om. Enggak, yang perempuan aja. Balikin nanti yang cowok, gampang deh. Kalau kamu nanti ada cowok mau beli nggak apa-apa. Nah, singkat cerita itu burung dibalikin saya. Balikin saya, tak pikir-pikir, saya mikir ngapain ya burung ini ya? Tak buat apa? Saya harus balik ke Jogja bawa burung cewek. Nah akhirnya singkat cerita burung itu saya kasihkan ke Mas Faisal, ya, ke teman saya nih, Mas, tak kasih cewekan Mas. Nah, terus sama Mas Faisal diserahkan ke Mas Ujang ya. Mas Ujang ini juga ternak, diserahkan ke Mas Ujang. Setelah diserahkan ke Mas Ujang, sama Mas Ujang dikawinkan, ya, karena umurnya udah mungkin sekitar waktu itu sudah setahun lebih nggak salah ya, dikawinkan dengan satu cowok. Namanya burung itu kalau nggak salah dulu namanya Kobal. Kobal itu juga pernah berprestasi dulu. Udah, singkat cerita keluar anaknya 3. Keluar anaknya 3, 2 cowok 1 cewek. 2 cowok ini saya tuh kok merasa minat. Nah, akhirnya dengan tadi burung yang sudah tak kasih dengan 2 burung yang udah tak kasih, 1 burung yang tak kasih cewek, saya anaknya malah saya beli.
Iya. Saya beli itu anaknya, itu kan sudah satu kebodohan saya kan. Saya beli itu anaknya, kalau nggak salah berapa ya mas? 2 juta ya Pak? 2 juta, saya beli itu cowoknya saya beli, saya bawa pulang, saya sekolahin. Nah ini juga saya bukan promosi loh ya, kamu kalau mau nyekolahin di Bangun Mastering di mana? Sukoharjo. Ya ini mungkin kalau bangunnya denger, dia pasti ketawa, dia seneng dia dipromosiin ya. Nah ke Bangun Mastering itu ya, sebulan sekolahnya 400.000, saya sekolahin itu 6 bulan. Ya, saya sekolahan burung itu 6 bulan, udah. Setelah itu dia cerita ke saya, Pak Andi dong, ini burungnya bodoh, nggak bisa ngapa-ngapa, lagunya nggak keluar, nggak kenapa. Ya sudah, akhirnya burung itu dikembalikan ke saya. Tak lihat, tak pantau, tak tawar ke tempat teman-teman, siapa yang mau ngerawat? Maksudnya teman-teman Jogja, siapa yang mau ngerawat? Nggak ada yang mau ngerawat. Akhirnya burung itu tak kasih lagi ke orang. Yang tak kasih ke orangnya ya Mas Faisal lagi nih. Tak kasih ke dia lagi. Gratis ya. Tak kasih ke dia gratis. Udah gitu sama dia disimpan. Dicoba lomba di KMM. Iya Mas ya. Betul, Pak. Dicoba di KMM pertama kali buka sayap. Nggak bener kerjanya. Udah bawa pulang. Saya bilang sama Mas Faisal, Mas jual aja itu burung. Udah, kalau mau dijual aja Mas. Lumayan, tapi kalau dijual tolong ring saya disopot. Betul Pak. Nah, akhirnya dijual, ditawarkan ke orang 5.000, cuma ditawar 4.000, nggak jadi dijual. Oke, udah gitu disimpan. Nah, singkat cerita, setelah disimpan kira-kira umur berapa Mas ya? Masuk 10-11 bulan Pak. 11 bulan. Dicobalah burung itu di latihan. Mau tahu? Hebat itu burung. Juara 1. Orang-orang bilang ke saya, ini salju. Salju itu artinya salah jual. Saya bilang, saya nggak salah jual. Memang saya sengaja ngasih. Cuma sebenarnya dalam hati saya juga, aduh salah ini. Tapi ya sudah. Betul. Saya bilang ke Mas Faisal, Mas tolong dikasih nama tanda mata. Oke, dikasih nama. Nah singkat cerita, burung itu akhirnya kita mau coba di KMM. Waktu itu terus terang di antara saudara kita di tempat Mas Ujang ini ada istrinya yang sedang bermasalah kakinya. Ya. Waktu itu burung diorbitkan. Kalau sampai juara 1, burung itu ada yang bayar 100 juta. Ya kita nggak apa-apa. Ya. Demi untuk salah satu sahabat kita, istrinya nggak apa-apa kita. Nah, tetapi akhirnya istrinya dari Mas Ujang nggak mau. Enggak, saya nggak mau dioperasi. Saya nggak mau, biar aja kaki saya lebih baik saya fisioterapi atau kemo. Karena kalau dioperasi harus tunggu 1 bulan. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita dia nggak mau. Ya, dia nggak mau. Akhirnya burung itu dilombain lah di KMM kemarin. Akhirnya dapat juara 3. Nah, setelah kejadian ini saya ngelihat, wah, ini apa namanya? Saya kepengen punya anaknya juga seperti ini. Akhirnya betina yang sudah saya kasihkan tak beli lagi. Nah, itu berarti 2 kali kan? Kasihnya gratis ya Pak. Sudah 2 kali kan? Tak beli itu burung. Burung tak beli, tak bawa ke Jogja. Terus saya bilang sama Mas Ujang, Mas, ini burung prospek punya anak bagus. Ya, jadi akhirnya saya tawarkan ke Mas Ujang, Mas, yang mau ternak siapa? Saya atau Mas Ujang? Hanya dari Mas Ujang, cowoknya dikirim ke saya. Ya, saya bukan promosi loh ya. Cuma di sini saya hanya bilang ke teman-teman, siapa yang mau inden anakan nanti bisa menghubungi saya atau beberapa teman yang di sini. Mungkin teman-teman yang lihat konten ini bisa tahu, oh si itu, si ini. Misalnya, oh saya kenal Mas Ujang, saya kenal Mas Hendra, saya kenal Mas Endi, atau saya kenal Bang Mora, Mas Faisal atau Lutfi. Ya, jadi silahkan. Ya, itu singkat cerita yang mau saya ceritakan tentang asal usul tanda mata. Itu apa ya? Benar-benar satu hal yang di luar dugaan kita. Ya, jadi ya di sini ini kan setelah saya cerita tentang ini, kita akan ngobrol. Ya, pada teman-teman ini semua kita akan ngobrol.
Saya Bang Mora. Bang Mora ini orang Medan, ya. Ya benar. Dia hobi main burung. Hobi beli burung. Bang Mora ini hobi beli burung, tapi dia tidak hobi ngerawat. Iya. Benar. Benar. Dia hobinya lomba. Bener kan, Bang? Ya benar. Nah, mungkin Bang Mora mau ngomong tentang perkenalan kita atau apa ya istilahnya kita sering kumpul gini-gini. Istilahnya apa ya Bang Mora kalau ini mau memberikan apa curhat atau ibaratnya apa ya ceritanya suka dukanya Ya, kita kumpul begini nggak apa-apa Bang, ayo Bang, biar jangan saya ngomong sendiri Bang. Ya kalau menurut saya kalau beli burung itu harus burung yang prospek lah, yang bapaknya atau indukannya yang prestasi. Soalnya saya itu udah sering ketipu lah istilahnya, beli burung nggak jalan, hujan dibeli, buang gitu. Jadi menurut saran saya kalau beli burung itu ya burung yang prestasi lah indukannya gitu. Udah cuma itu aja Pak. Mungkin dari lainnya dari Mas Faisal yang tadi Mas Faisal ini ya dia yang saksi hidupnya ini loh ya. Ya, saya menambahkan sedikit soal tanda mata. Memang burung ini awalnya kebetulan yang ternak itu namanya Paderoni. Dia ternak, kebetulan netes umur 1,5 bulan. Paderoni itu kondisinya nggak bagus, sakit. Akhirnya saya secara nggak langsung minta jatah kasarnya, karena betinanya dari saya. Seperti itu. Singkat cerita, saya kabarin ke Pandi ada anakan dari Mentari, siapa Pak? Bintang Satria. Bintang Satria, betinanya Pandi minat gitu. Terus kata Pandi, boleh Mas, ini anakan dari burung saya. Terus Pandi bilang, berapa? Nah saya juga nggak enak sama Pade. Akhirnya saya untuk gantiin jangkrik, ya saya bilang sama Pandi 2 juta. Sebenarnya memang kita jual burung itu kalau untuk terahnya yang jelas kita nggak keluarkan ke orang karena kita memang dasarnya pemain gitu. Jadi kualitas yang burung yang udah disortir itu kita nggak mungkin itu karena kita jual atau anakannya. Singkat cerita dibawa sama Pandi, kira-kira 6,5 bulan kemudian Pandi telepon saya nawarin Mas mau burung gitu. Nah saya juga shock gitu. Kenapa shock? Karena saya ke Pandi itu saya jual. Tiba-tiba Pandi mau ngasih gratis gitu. Pertanyaan saya mau titip jual atau titip rawat itu ya Pandi ya. Ternyata saya dikasih cuma-cuma sama Pandi. Nah Pandi bilang kalau misalkan nggak suka ya lepas aja ringnya jual. Nah burung ini waktu itu saya titip di teman saya, ada orang Arab di Ciputat. Burung ini baru diembunin 1 hari udah ditawar orang 5 juta. Saya juga penasaran. Waktu ditawar itu saya nggak kasih. Kenapa? Waktu saya bawa ke rumah saya di Garut, saya lihat ringnya yang kanan itu UPBF, yang kiri Pak Andi. Dua-duanya itu yang punya UPBF dekat, Mas Ujang, yang satu lagi Pak Andi, dekat banget. Makanya saya bilang, udahlah buat kenang-kenangan burung ini mau jadi mau enggak, saya rawat maksimal. Ya pertama kali turun itu di Jati, ya saya bilang sama yang punya bapaknya Kobal, Mas Ujang, saya bilang, burung ini mau turun di dewasa, mau di tiket utama, saya yakin juara. Kenapa? Karena ya tiap malam saya ajak ngobrol, burung ini kebetulan ada dia ngasih kode gitu, saya yakin gitu. Dia bisa ngomong itu burungnya. Saya yakin dan saya turunin di kelas pastol, kebetulan dapat tiket pastol, tiket utama mutlak, semua bendera merah mutlak. Ya saya juga nggak nyangka materinya sebanyak ini, burung dahsyat, nggak ada nampar dan udah kayak burung dewasa, padahal umur belum setahun. Singkat ceritanya seperti itu, ya saya sih modelnya ya kalau dikasih ini beda sama beli. Kalau dikasih ini bebannya lebih besar, kenapa? Karena nunjukin untuk burung ini jalan itu lebih sulit dibandingkan kita beli. Kalau beli bebannya cuma rugi. Kalau dikasih bebannya mental. Mentalnya ditanyain pasti, burungnya jalan apa udah dijual, itu aja sebenarnya Pak. Ya. Tapi ya memang itu burung jalannya, indukannya memang terahnya jelas. Jadi saya ngerawatnya juga santai tapi konsisten, itu aja pegangan saya untuk merawat murai muda.
Ya selebihnya setelah dari KMM juara 3, penawaran udah mulai masuk. Tapi saya punya niat ya burung ini harus balik lagi ke Jogja. Jadi saat ini tanda mata di Jogja ya Pak? Ya, di Jogja. Di Jogja. Dirontokin di Jogja. Sekarang udah 10 cm ekornya. 10 cm. Ya itu ya kejutan juga ya, karena waktu ngasih itu datang itu burung nggak bunyi, tapi tiba-tiba saya rawat, tiap hari saya umbar, tapi ya singkatnya sih cuma mau lihat maksimalnya ini burung seperti apa, ternyata materinya luar biasa. Seperti itu. Sabar lah ya jatuhnya, sabar ya. Ya, kesabaran. Ya. Paling enggak. Ya yang penting itu memang dari indukan. Indukan betul. Jadi memang bapaknya ini luar biasa, prestasinya udah banyak juga di Tangerang, di Jakarta, di event-event regional atau nasional. Nah, indukan ini yang luar biasanya saya cerita ke Pandi waktu ke Jogja. Pandi ada burung betina, padahal ini saya ceritain burung Pandi. Waktu itu malam-malam di kantor Pandi saya bilang, kalau dia diternak, jantannya bagus, turunnya hampir 90% mirip bapaknya. Saya bilang sama Pandi ini biang cetak. Singkat cerita nggak sampai 30 menit, buat saya mas, saya bilang itu burung Pandi di kantor. Nah, hitungan nggak sampai 1 jam, ditelepon lah Mas Ujang, dimintalah betinanya. Nah, sampai sekarang, sampai saat ini, betina sama jantannya ada di Pandi, diternak. Ya singkat ceritanya perjalanan tanda mata, tunggu setelah mabuk kita akan tampilkan. Jangan lupa itu tanda mata nanti ya, nanti di konten ini pun tak masukin videonya dia waktu dia tampil di KMM. Ekornya panjang loh, ini burung ekor panjang, badannya cukup gede. Show-nya bagus. Ya, show-nya bagus. Ya, mungkin dari Mas Ujang yang dia juga yang punya ini ya, yang punya bapaknya. Kopal. Kopal. Ya cukup ya dari saya. Nah, Kok cukup padahal belum ngomong loh dia. udah dijelasin semua. Ya pada intinya kalau misal dari teman-teman Kicomania mau pengen adiknya tanda mata, boleh hubungi saya atau teman-teman yang lain atau langsung ke Pandi, karena indukannya sekarang ada di Jogja. Kondisinya mau sebentar lagi mungkin mau punya keturunan, cuman dia sedang mau bertelur gitu. Mudah-mudahan produksinya lancar, adik-adiknya banyak gitu. Ya cukup. Paling enggak udah ketahuan lah. Ya paling udah ketahuan, kakaknya udah nampil, orangnya jelas lah. Juara ya. Dan juga nanti jaminan dari kita begini ya. Begini, misalnya ada teman Kicomania yang beli itu anak apa namanya? Tanda mata. Tanda mata. Karena Kopal. Adiknya. Ada yang beli adiknya tanda mata, kita ibaratnya tuh memberikan garansi. Garansi kali Pak. Ya, kalau sampai itu nggak jalan, duitnya tak balikin. Oh iya. Kita balikin, ganti lainnya atau mau ganti yang lainnya juga boleh, gitu. Mungkin dari Pak Indra mau ngomong apa, Lutfi? Kalau kita kan cuma tahu aja memang prestasinya dari tanda mata juga kita udah tahu ya. Ya. Karena kita lihat sendiri kan. Kita juga sebenarnya pingin bisa punya burung kayak gitu kan. Ya. Memang terbukti bagus gitu. Volume, lagu, Gaya tertata dalam disusun lagunya juga bagus ya. Dengan pembawaannya juga bagus ya. yang untuk umur segitu sempurna lah. Ya. Bahasa kemarin itu ya di KMM juara 3 itu ya untuk umur pastol di bawah 1 tahun, ada subjeknya itu mulutnya robek-robek, nanti bisa di-share sama Pandi videonya. Iya. Jadi burung ini bukan katanya lagi, karena kita udah lihat gitu. Iya. Biasa katanya aja ya, jelas. Saya juga terus terang ya, saya juga ngomong ke mereka, ngomong ke teman-teman UPBF ya. Sekarang begini ya, kita ini kalau di lomba burung, di tempat Kicomania ya, kalau kita bukannya kita minta dihormati ya, kita ini akan dipandang orang kalau apa sih? Bukan karena kita kaya. Kalau kita kaya, duitnya banyak apa? Kalau menurut saya ya, menurut saya bukan dari situ. Kita punya burung hebat, itu orang baru mandeng kita. Betul. Ya. Kalau kita nggak punya burung hebat, cuekin, orang nggak akan kenal deh. Ya. Tapi kalau kita punya burung hebat, saya pernah apa ya? Saya kasih cerita ya. Saya punya temen namanya dulu Roket. Roket tuh orang Surabaya. Orang Malang. Burung cucak hijau dia hebat. Ya, burung cucak hijaunya saya beli.
saya kasih nama Roket. Waktu itu sebelum transaksi di bawah, dia minta burungnya dibeli 2 juta. Dia cerita sama saya, kemarin saya beli apel aja, duitnya nggak ada. Saya beli apel, saya cuma bawa uang berapa, dia beli apel nggak boleh, dia bilang sama yang jual, itu yang bosok aja yang saya beli deh. Saya bosok, yang bosoknya dibuang, dikasih makan ke burungnya. Itu burungnya juara 1. Setelah juara 1 diturunkan, dia mintanya jadi 4 juta. Ya saya bilang nggak apa-apa, tak bayar sampai saya bisa main ke rumahnya. Rumahnya itu dia kursi aja dia nggak punya. Dia rumahnya di kampung itu saya samperin gini-gini. Lah itulah coba. Kalau dia nggak punya burung hebat, nggak mungkin orang akan datang ke rumahnya. Kadang-kadang nggak kenal. Jadi gitu ya. Jadi walaupun ini saya cerita tentang Roket karena saya ingat Roket ini barusan kira-kira 2 minggu yang lalu dia meninggal. Dia meninggal, dia nggak sakit nggak apa, katanya pulang lomba sampai rumah jatuh langsung meninggal. Itu baik banget, itu orangnya baik, sama saya juga kenal baik sekali. Ya, jadi saya juga kumpul, saya juga kalau kumpul ke orang saya nggak pilih-pilih kok. Saya kumpul, datang ini ke tempat siapa, tempat ini kumpul, ayo main udah gitu aja, jalan, kita jalan ngobrol-ngobrol. Saya juga nggak akan takut ilmu saya diambil ke teman-teman semua. Ya, jadi ibaratnya apa ya? Kita ini bisa begini karena burung kita. Seperti tadi ya, tanda mata itu pun jadi seperti itu. Bukan karena kita. Wong malah sama saya udah tak kasih gitu, malah akhirnya jadi bagus. Sekarang saya mau narik beli ya jadi malah malu mau beli. Udah dipakai, kita pakai sama-sama aja. Nah, mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri, Bang. Salam buat orang-orang Medan. Ya, salam buat orang-orang Medan, orang Riau. Nanti subscribe ininya, videonya, YouTube-nya. Ya, makasih. Oke, ada lain lagi? Lutfi, siapa lagi? Cukup. Ini Pak Sedi nggak ngomong nih. Pak Sedi dulu nih. Oke, kalau untuk tanda mata ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan lebih moncer lah, istilahnya lebih baik. Dan kita sebagai, walaupun saya pribadi tidak merasa memiliki, ya mungkin untuk ketiman kita bisa, mudah-mudahan bisa jadi maskot buat jagoan kita ke depannya. Dan mungkin untuk yang diternakannya juga mungkin adik-adiknya bisa tambah lebih bagus lagi supaya orang bisa bikin penasaran dengan adik-adiknya tanaman. Mungkin Bang Sandy bilang dia tidak merasa memiliki, saya aja yang ngasih tidak merasa memiliki juga ini. Aduh. Oke gitu ya. Sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya. Salam Kicomania. Sesi ke-16 nomor gantangan 07 Jangper. Kobal JR juara 3 di KMM. Buka Bade burungnya Bade. Nama burungnya Tanda mata. Nah, nama burungnya Tanda Mata. Ring UPBF sama ring Pak Andi Dong. Juara 3 di KMM. Terima kasih.